Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Putri Avandasari dengan NIM C1C02176. Saya dari kelas R11 Prodi Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai akad murabahah. Adapun materi yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama, definisi akad murabahah, yang kedua, jenis-jenis akad murabahah, yang ketiga, dasar syariah akad murabahah, yang keempat, perlakuan akuntansi menurut PSAK 102, dan yang kelima, ilustrasi akad murabahah. Yang pertama, definisi akad murabahah. Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai atau bai naqdan atau tangguh atau bai muajal atau bai saman ajil. Secara luas, jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran harta atas dasar saling rela. Apabila pelunasan piutang tertunda dikarenakan pembeli mengalami kesulitan keuangan, maka penjual hendaknya memberi keringanan. Keringanan dapat berupa menghapus sisa tagihan, membantu menjual objek murabahah pada pihak lain, atau melakukan restrukturisasi piutang. Restrukturisasi piutang bisa dalam bentuk yang sebagai berikut menurut PSAK 108. Hal ini dilakukan terhadap debitor yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran yang bersifat permanen, memberi pemotongan sisa tagihan sehingga jumlah angsuran menjadi lebih kecil. Yang kedua, melakukan penjadwalan ulang atau rescheduling di mana jumlah tagihan yang tersisa tetap tidak boleh ditambah dan perpanjangan masa pembayaran disesuaikan dengan kesepakatan kedua pihak sehingga besarnya angsuran menjadi lebih kecil. Yang terakhir, mengonversi akad murabahah dengan cara menjual objek murabahah kepada penjual sesuai dengan nilai pasar. Kemudian dari uang yang ada digunakan untuk melunasi sisa tagihan kelebihannya bila ada, digunakan sebagai uang muka akad ijarah atau sebagai bagian modal dari akad murabahah, musyarakah atau musyarakah dalam rangka perolehan suatu barang. Hal ini dilakukan terhadap debitor yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran, namun debitor tersebut masih prospektif. Sebaliknya, apabila terjadi kekurangan tetap menjadi utang pembeli yang cara pembayarannya disepakati bersama. Selanjutnya ada jenis-jenis akad murabahah. Jenis yang pertama yaitu murabahah dengan pesanan. Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Kalau bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesanannya. Yang kedua, ada murabahah tanpa pesanan. Adapun keterangannya, yang pertama melakukan akad murabahah, yang kedua barang diserahkan kepada pembeli, dan yang ketiga pembayaran dilakukan oleh pembeli. Teori yang ketiga yaitu dasar syariah akad murabahah. Ada dua dasar syariah. Yang pertama Al-Quran. Dalam Quran surah keempat ayat 29 yang berarti, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan atau mengambil harta sesamamu dengan jumlah yang batil atau tidak benar, kecuali dengan jumlah perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu. Dasar yang kedua yaitu Al-Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. Dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan Sahih menurut Ibnu Hibban. Materi yang selanjutnya yaitu perlakuan akuntansi menurut PSAK 103. Yang pertama, pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Yang kedua, pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut, yaitu jika murabahah pesanan mengikat dinilai sebesar biaya perolehan, dan jika terjadi penurunan nilai aset karena using, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset. Yang kedua, jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi.
Selanjutnya, diskon pembelian aset murabaha diakui sebagai berikut. Yang pertama, jika terjadi sebelum akad murabaha, maka sebagai pengurangan biaya perolehan aset murabaha. Yang kedua, jika terjadi setelah akad murabaha dan sesuai akad yang disepakati, maka bagian yang menjadi hak nasabah yaitu dikembalikan kepada nasabah jika nasabah masih berada dalam proses penyelesaian kewajiban. Yang ketiga, terjadi setelah akad murabaha dan sesuai akad yang menjadi bagian hak lembaga keuangan syariah yang diakui sebagai tambahan keuntungan murabaha. Dan yang keempat, jika terjadi setelah murabaha dan tidak diperjanjikan dalam akad, diakui sebagai pendapatan operasional lain. Selanjutnya ilustrasi akad murabaha. Transaksi penjualan satu buah unit rumah real estate baru tipe 90/120 seharga 250 juta, yaitu harga developer secara angsuran dari bank syariah kepada nasabah. Maka skema akad murabaha yang terjadi adalah jual beli rumah di mana pihak bank syariah akan membeli rumah yang diinginkan nasabah sebesar harga dari developer. Bank syariah kemudian menjual rumah yang telah dibelinya tersebut kepada si nasabah dengan harga yang telah ditambahkan margin keuntungan yang jumlahnya telah disepakati antara bank syariah dan si nasabah. Misalnya margin keuntungan yang disepakati adalah sebesar 50 juta, maka harga jual rumah tersebut menjadi 300 juta. Pada umumnya nasabah harus membayar uang muka sebesar 30% dari harga rumah secara tunai kepada bank syariah, sementara sisanya yang 70% harus dibayar si nasabah secara mencicil. Harga rumah setelah ditambah margin, berikut jumlah uang muka yang akan dibayarkan maupun jumlah angsuran yang tetap setiap bulannya, sudah harus ditetapkan sejak di awal ketika nasabah menandatangani perjanjian pembiayaan jual beli rumah dengan pihak bank syariah. Dan nasabah harus komitmen dengan kesepakatan jual beli dengan pihak bank syariah tersebut hingga kewajibannya selesai. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.